Di video kali ini saya akan tampilkan hasil nabung saya di saham Bank BRI. Jadi saya sudah cukup lama ya, jadi hampir 3 tahun ini menabung di saham Bank BRI. Jadi sebelum saya tampilkan untuk hasil investasi saya selama 3 tahun menabung di saham Bank BRI. Nah, di sini saya akan bahas dulu ya beberapa alasan kenapa saya pilih saham Bank BRI dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Kan ada banyak tuh, misalnya Mandiri, BCA, dan Bank BNI misalnya, seperti itu. Dan juga saya akan tampilkan beberapa fakta tentang saham Bank BRI ini. Jadi salah satu alasan kenapa saya beli saham Bank BRI, karena Bank BRI ini ya secara kinerja itu sangat bagus. Kalian bisa lihat di data pendapatan dan juga laba bersih selama 10 tahun itu selalu naik. Jadi walaupun ada pandemi ya di 2020, pendapatannya ini di tahun 2023 tetap yang tertinggi. Begitu juga labanya meskipun sempat turun waktu pandemi di 2020-2021. Nah, di 2023 ini tetap all time high. Jadi tetap bisa mencatatkan laba bersih terbanyaknya sepanjang sejarah Bank BRI ini. Jadi yang pertama itu secara kinerja baik pendapatan atau laba bersih itu yang istilahnya itu sangat baik ya. Dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Yang kedua juga dari sisi rasio profitabilitas, baik itu return on equity ini juga sangat tinggi ya, hampir 20% di 17,1%, dan net profitnya itu juga tinggi banget ya di angka 30%. Kemudian juga Bank BRI ini juga rutin ya atau rutin bagi dividen. Setahun itu dividen yieldnya di angka 6,06% dengan harga per dividen dibuat itu 4.770. Dan secara valuasi juga tergolong masih di bawah rata-rata ya. Kalau misalnya kita ambil PBV-pen 10 tahun itu masih di bawah rata-rata PBV-nya. Jadi istilahnya secara 10 tahun ini masih termasuk murah. Kemudian kita bisa lihat ya salah satu fakta yang cukup menarik, meskipun Bank BRI ini termasuk saham BUMN ya, jadi sahamnya kan paling banyak dikuasai pemerintah itu 53%, baru sisanya 46% itu dikuasai masyarakat. Tapi dalam porsi masyarakat ini ya, itu kebanyakan justru tidak dikuasai orang dalam negeri, tapi mayoritas dikuasai orang luar negeri. Dari 46% ini 35% itu dikuasai orang luar negeri ya, atau dikuasai asing. Hanya 10%-nya yang dikuasai orang dalam negeri. Jadi kalau misal kita lihat lebih detail lagi, komposisi asingnya itu paling banyak reksadana asing sebesar 14%, kemudian dana pensiun dan juga asuransi milik asing. Jadi secara komposisinya yang dipegang masyarakat ya, itu kebanyakan dikuasai oleh pihak asing. Jadi kalau secara riset kan otomatis perusahaan asing ini nggak main-main ya, pastinya lebih detail lagi. Jadi selama 3 tahun investasi di saham Bank BRI ya, jadi saya pakai modal sekitaran 1 juta. Nah itu kami bisa lihat di sini ya. Jadi selama 3 tahun saya untung 54%. Jadi seperti itu untuk hasil investasi saya selama 3 tahun investasi di saham Bank BRI ini. Jadi BRI ini saya nggak nabung rutin ya, cuma sekali beli di tahun 2020 dan dividen dibuat ini di tahun 2023.